Ketika seorang mantan menteri disebut dalam surat dakwaan perkara judi online, publik seolah dipaksa memisahkan antara reputasi dan realita. Budi Arya Setiadi, yang dahulu dikenal lewat semangat digitalisasi, kini dihubungkan dengan praktik ilegal yang bertolak belakang dengan tugasnya. Tak ada jejak transaksi, tak ada bukti aliran dana, itu katanya. Namun nama itu tetap muncul, berulang kali dalam persidangan yang menguak praktik sistemik di dalam tubuh kementerian. Ini bukan sekadar permainan persepsi, ini tentang kepercayaan publik yang terus digerus oleh skandal yang menampar akal sehat. Tentu tidak. Tapi ketika seorang pejabat tinggi disebut sebagai penerima 50% hasil praktik perlindungan situs judi online, tak cukup bagi publik hanya mendengar penyangkalan. Mereka ingin transparansi, bukan defensif. Mereka ingin pembuktian, bukan hanya pengakuan bersih sepihak. Di negeri ini, terlalu sering keadilan tertunda karena nama-nama besar berada di balik bayang. Terlalu banyak kasus yang tenggelam bersama riuhnya klarifikasi, bukan bukti. Dan kini, ketika suara jaksa menggema menyebut pembagian tarif dan peran, masyarakat hanya bisa bertanya, benarkah keadilan bisa tegak tanpa keberanian menyentuh semua nama? Mereka yang pernah duduk di kursi kekuasaan harus sadar bahwa pengawasan publik tak berhenti saat jabatan berakhir. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya citra pribadi, tapi juga kredibilitas institusi, kepercayaan rakyat, dan arah moral negara digital yang sedang dibangun. Jika memang tidak terlibat, maka biarkan hukum menguliti kebenaran hingga telanjang. Namun jika ini hanya cara untuk menjual nama demi keuntungan, maka kita sedang melihat betapa rapuhnya etika birokrasi kita. Di mana nama menteri pun bisa diperjualbelikan layaknya komoditas murah dalam transaksi gelap. Skandal demi skandal membuat rakyat kehilangan rasa percaya. Yang mereka butuhkan bukan sekadar penyangkalan, tapi keberanian membuka semua simpul kebusukan tanpa kecuali. Karena keadilan bukan sekadar tentang hukum yang berjalan, tapi tentang siapa yang berani menempuhnya, meski harus menantang arus dari dalam. Apakah ini hanyalah luka kecil dalam sistem yang masih bisa disembuhkan, atau sudah menjadi kanker yang tak lagi bisa disangkal?